Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Salam. Kita harus lebih semangat lagi nih Pak ya, karena hari ini kedatangan tamu yang istimewa. Salam kesejahteraan sosial. Salam. Iya. Saya mau buka dengan sebuah pantun. Buah kedong-dong, buah paya. Kenalin saya dong, MC baru di podcast Karang Taruna Pak. Alhamdulillah nih Karang Taruna Budijaya masuk ke ruangan ini, ruangan yang alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Kita nanti akan podcast bareng-bareng dan di sini saya ketemu dengan tamu-tamu yang terhormat, luar biasa, sahabat-sahabat Karang Taruna dimanapun berada. Nanti kita sama-sama ngobrol-ngobrol bareng dengan narasumber kita yang tingkatnya ini luar biasa ya. Ada tingkat nasional, ada tingkat kelurahan. Nah, siapa lagi? Mari kita kenalkan. Di sini ada Bang Haji Deden. Tepuk tangan dong untuk Bang Haji Deden. Ini Bang Haji Deden ini salah satu sekjen, ya, sekretaris jenderal pengurus Karang Taruna Nasional. Dan di samping Bang Haji Deden di sini ada abang kita yang paling ganteng nih, luar biasa hari ini, Bang Surya Wirawan. Bang Surya ini beliau menjabat sebagai apa di Karang Taruna? Sekjen juga ya? Sekjen Kota Depok. Sekjen Kota Depok, ada Sekjen Kota Depok, ada Sekjen dari pengurus Karang Taruna Nasional. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu luar biasa ya Pak. Kita bakal sharing-sharing aja ya. Ada Bang Surya di sini. Siap. Saya manggilnya ini mohon maaf ya, Bapak Akang, Bang. Abang aja. Wah, luar biasa Bang nih Bang Haji, Haji. Kita panggil Bang Haji. Mohon maaf nih. Ini kita lihat bolehlah udah tua, cuman jiwanya ini jiwa muda banget. Jiwanya sangat muda. Bang Haji ya. Ya. Bang Haji ini kalau nggak salah tinggal di Cibubur. Cibubur. Wah, boleh kasih salam dulu Bang Haji untuk sahabat-sahabat yang Taruna Budijaya. Selamat malam sahabat-sahabat Karuna se-Indonesia. Salam kesejahteraan sosial. Salam. Luar biasa nih Bang Haji dari Cibubur datang ke sini untuk sama-sama akan sharing bersama sahabat-sahabat Karang Taruna semuanya di sini. Di sini juga tidak lupa Bang Haji Deden. Boleh kasih salam-salamnya untuk semua rekan kata-kata unit atau kata kelurahan di Kota Depok, Bang. Silakan, Bang. Ya, untuk Karang Taruna se-Kota Depok sampai ke unit-unit RT RW, salam setia kawanan sosial. Luar biasa. Nanti kita di sini bakal sharing-sharing aja ya. Nggak salah, Abang tinggal di daerah Tapos ya? Tapos. Wah, warga Tapos. Kelurahan Cilangkap. Kelurahan Cilangkap. Kesini juga naik apa, Bang? Tadi naik sepeda. Luar biasa nih, bener nih? Tapi ada motornya. Ada motor dikira bener, gak go green gitu kan. Sekarang sepeda udah nggak terlalu viral Bang. Ya kemarin tuh waktu COVID, jangankan kita kerja aja naik sepeda ya Pak ya. Ya Bang. Harus. Kerja naik sepeda, olahraga naik sepeda kan udah jarang naik sepeda. Makanya saya kaget naik sepeda. Sepeda motor ternyata. Ini oke, Bang Haji Deden, terima kasih banyak sekali lagi. Nanti kita sharing-sharing semuanya di sini. Ini udah melalang buana lah, yang pastinya Sekjen Nasional kita, Bang Haji Deden. Udah berapa lama di Karang Taruna ini aktif? Kita 27 tahunan. 27 tahun. Masya Allah, 27 tahun tuh berarti waktu usia 17 tahun udah aktif ya? Wah, lebih. Lebih? Lebih. Dari 50 lebih. Dari 50 lebih? 30-an lah. 30 tahun tuh ya? 20-an, 27 tahunan. Dahsyat nih. Memang jiwa sosialnya tuh udah sosial banget lah. Kurang apa gitu. Kalau misalnya orang tuh udah 10 tahun melewati bidangnya, itu udah bisa dibilang itu pengalaman tuh Bang Deden. Alhamdulillah. Pasti banyak pengalaman nih Bang Haji yang nanti akan kita ceritakan. Berarti selama 20 tahun di Karang Taruna ya. Iya. Nah itu awal mulanya gimana bisa tahu ada Karang Taruna, bisa mengetahui mau gabung. Orang kalau ngelihat anak muda sekarang ya dibanding gabung Karang Taruna kan gabung komunitas motor ya. Mungkin gitu pandangannya Bang Haji Deden ya. Kalau Bang Haji Deden dulu gimana? Saya waktu itu bergabung di Karang Taruna itu pada saat itu akan ada
perayaan 17 Agustus. Wah, ini udah template ya. Karang Taruna itu terkenal tuh 17 Agustusan. Di kelurahan saya, Heeh. waktu itu ketua RW menunjuk saya sebagai ketua Karang Taruna unit RW. Unit Dulu RW. saya nggak tahu karena unit itu apa, yang penting ketua Karang Taruna RW aja. Jadi saya itu dari ketua Karang RW, ketua Karang Kelurahan, ketua Karang Kecamatan, ketua Karang Provinsi DKI 2 periode. Nah, sudah Terus lengkap. sekarang Sekjen 2 periode. Lengkap banget. Tepuk tangan dong. Ini memang dahsyat nih ya, step by step dari bawah lah. Dari bawah. Dari bawah ya. Bawah. Jadi pengalamannya dari bawah. Kalau Bang Surya sendiri nih, Bang Surya kalau saya lihat nih, jujur nih Bang, lebih cocok jadi pemain band Bang. Waduh. Vokalis band nih mukanya Sinetron. ganteng kayak Bang Main Surya nih, sinetron. main sinetron nih. Berarti dipakein seragam sekolah juga masih pantas. Ya. Makanya saya heran nih. Tambang kayak Bang Surya gabung ke Karang Taruna. Padahal kalau ikut foto model, ya bersaing lah sama Masih Jeffrey masuk Nicole, ya nggak? Boleh, Coba, boleh, udah boleh. berapa lama di Karang Taruna Bang? Saya di Karang Taruna tuh kurang lebih mungkin separuhnya Bang Haji ya. Paruhnya berarti 10 Separuhnya tahunan ya. Iya, 10 tahun ya. Dulu itu sebelum di Karang Taruna saya udah aktif di forum remaja. Forum sebenarnya. remaja. Punya forum remaja waktu itu di tingkat RT. Ya. Kita punya forum remaja Cendikia anak muda. Hmm. Singkatannya Cendana gitu. Cendana, forum remaja Cendana. Mm. Cendananya apa ya? Cendikia anak muda itu. Ya biasa seneng kumpul, ngobrol, kegiatan sosial sampai itu tadi kegiatan-kegiatan apa? Di lingkungan waktu momen-momen Agustusan Ya, gitu. benar. Jadi panitia lah kita di situ. Begitu aktif masuk di Karang Taruna langsung di kelurahan waktu itu. Oh, langsung di kelurahan. Aktif di RT RW-nya di forum remaja itu. Ya. Tapi langsung kita jadi masuk di kepengurusan kelurahan. Terus di kecamatan sampai sekarang di Karang Taruna Kota Depok. Ya memang dari awal sudah senangnya organisasi di kepemudaan ya itu, senang kumpul, senang Iya. berkegiatan bareng-bareng, banyak teman silaturahmi lah yang sifatnya sosial bisa bermanfaat buat orang banyak lah intinya. Benar. Berarti kehidupan full time Karang Taruna ya. Insya Allah. Nah, ada kegiatan lain di luar Karang Taruna? Kegiatan lain ya usaha paling. Cendikia masih aktif? Cendikia udah enggak. Oh, udah lama banget ya. Itu Saya udah tuh banyak teman-teman udah banyak yang ya dengan kesibukan keluarga masing-masing. Insyaallah. Kita masih ya keluarga masih jalan, organisasi masih jalan. Ini kayaknya waktu pengalaman di Karang Taruna nih banyak penggemarnya nih. Waduh. Model ke Kang Deden nih. Bang Deden tanya lebih cocok main band sebenarnya kan. Vokalis minimal ya Pak ya. Gitaris masih cocok sebenarnya. Iya. Pemain sinetron. Pemain sinetron juga masuk Bang Haji Deden. Bang Surya. Kalau Bapak nih camat Pak. Amin. Cocok mau camat Pak. Cuma luar biasa memang sepak terjang dia 20 tahun 10 tahun di sini ada sudah berpengalaman pastinya. Dan yang pastinya kita tahu ya Karang Taruna sendiri tadi Bang Haji Deden dari muda, terus juga Bang Surya dari muda juga, dan memang seperti itu ya. Karang Taruna ini kan identik dengan anak muda ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat ya Karang ini kan tempat ngumpulnya anak-anak muda ya, Karang, perkumpulan, kekeluargaan. Taruna itu ya anak-anak muda gitu. Nah, saya boleh nanya gitu, boleh menurut Bang Haji Deden, menurut Bang Surya gitu, anak-anak muda zaman sekarang itu gimana gitu kalau lihat kan pasti beda ya. Karena kita masuk zaman-zaman yang berbeda ya. Nah, ini kayaknya lebih menarik, boleh dari zaman kolonial kali Pak ya. Dulu masuk zaman kolonial. Zaman VOC. Kolonial sampai milenial sekarang. Jadi ya kan Bapak sempat nyari rempah-rempah gabung ya Pak. Boleh Pak, kalau zaman dulu tuh pemuda-pemuda dulu tuh gimana gitu? Apakah dia minatnya tinggi juga dengan Karang Taruna, atau dulu tuh emang udah ada juga komunitas-komunitas motor dan lain-lain? Kan itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan dia gabung ke Karang Taruna yang lebih positif mungkin. Jadi maaf saya jelaskan aja. Stigma Taruna dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu kan masyarakat umumnya
kegiatan Karma hanya 17-an 17-an aja. hari besar Hari besar itu kan Maulid atau yang lain. Orang meninggal ya Pak. Nah, Bantuin kalau pasti. enggak, beda kita di Karangnas semenjak tahun 2020 ini sudah ada beberapa kali rapat kerja nasional. Bahkan baru-baru ini kita sudah membuat program 2 program inti, yaitu social entrepreneur dan social leadership, pengusaha yang berjiwa sosial dan pemimpin yang berjiwa sosial. Ya, penting. Jadi memang beda. Kalau dulu Karang Taruna, mohon maaf, di masyarakat itu kan kalau tidak ada uang buat proposal, kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita membangun bagaimana Karang Taruna ini supaya mandiri. Ada beberapa program, yaitu semacam ekonomi produktif. Artinya Karang Taruna desa atau kelurahan itu membuat semacam usaha, seperti misalnya ternak lele, atau juga sablon, ataupun juga usaha-usaha yang lain yang bisa menghasilkan agar Karangna terus bisa berjalan, tidak hanya melulu membuat proposal kesana kemari. Itu bedanya dengan sekarang. Jadi kalau dulu tuh setiap kita mau mengadakan kegiatan, buat proposal, dikirim ke masyarakat, kirim ke perusahaan-perusahaan, kirim ke toko-toko, semacam list lah untuk bantuan. Sekarang tidak seperti itu. Cuma kita sudah berbeda dengan sekarang. Ada macam-macam kegiatan dan juga termasuk dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial selaku pembina fungsional. Banyak program-program pelatihan-pelatihan bagaimana Karangna terus bisa mandiri. Ada 4 fase Karang Taruna: pertumbuhan, berkembang, mandiri, dan percontohan. Jadi kita sampai mandiri aja udah bagus. Kalau sampai di percontohan, artinya bisa dicontoh oleh pihak lain. Kita ada semacam kalau kita tuh perlombaan ya, Karangna Teladan. Artinya Karang Taruna berprestasi tingkat nasional, di mana Karang Taruna desa itu prestasinya seperti UKM-nya maju, terus UKS-nya, usaha kesejahteraan sosial juga Senian, bagus, masyarakat itu kita lombakan, namanya Karang Taruna Teladan se-Indonesia, dan itu dapat buat dari pemberian juga dari Presiden RI dan dari itu program dari Kementerian Sosial. Jadi beda. Memang ini kita sejalan dengan Kementerian Sosial, karena Karangna itu sejatinya adalah bagian daripada pemerintah. Tuh, jadi memang beda jauh sekali. Kalau dulu kita berkarang taruna, mau kegiatan raker, buat list, proposal, kemana, sekarang nggak perlu. Bahkan sekarang ini ada yang namanya dana hibah. Dana hibah Provinsi dari APBD itu banyak provinsi yang dapat dana hibah. Saya pun waktu di Ketua DKI sempat mendapat dana hibah besar miliaran. Nah, itu dimanfaatkan oleh Karangna untuk kegiatan-kegiatan dan juga pelatihan-pelatihan. Oh, berarti secara tidak langsung sekarang itu Karang Taruna juga dilihat sama pemerintah ya Pak ya, dengan dikasihnya dana hibah, dengan disupportnya melalui perlombaan Karang Taruna Teladan, seperti itu ya. Kalau zaman dulu hibah-hibah itu tetap ada Pak, atau baru ada di awal-awal ini? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi bukan dilihat, bukan dilihat tentang harus banget tegaknya minum dulu ya. Apa nih? Boleh Pak, diminum dulu Pak, santai aja kita Pak. Bang Surya boleh diminum dulu. Kita minum dulu ya. Kalau nggak salah Karang Taruna Pujaya menang kemarin ya. Ini istirahat dulu ya. Terus lanjut. Pakai kiprol, Bang. Pakai kiprol and Udah.
Masuk. Udah nih? Ya, berarti perbedaannya seperti itu ya Pak ya. Kalau Ya, zaman jauh. dulu jauh banget kemandirian kita kalau buat proposal. Bahkan dulu tuh dikenalnya Karang Taruna kegiatannya adalah lomba Agustusan. Ya. Kalau dulu itu kita tidak tahu sebagai pengurus Karang Taruna yang namanya aturan-aturan. Nah, Sekarang ini sudah jelas aturannya dan kami sudah membuat anggaran dasar dan rumah tangga. Sebelumnya sudah ada peraturan menteri, sudah ada peraturan organisasi. Dulu kita nggak tahu sama sekali. berarti ini jadi suatu Jadi sudah tertata organisasi Karang Taruna. suatu kemajuan dan kebanggaan, dan kita harus lebih maksimal ya, karena pemerintah juga lebih mensupport kita dengan dana hibahnya, dengan lomba keteladanan itu kan juga termasuk memotivasi biar masing-masing Karang Taruna tuh berpikir kreatif. Iya. Nah, kalau nggak salah tuh tahun-tahun sebelumnya Berjaya sempat masuk 3 besar Pak. Kita itu mengajukan atau mempresentasikan kampung 3 dimensi. Nah, itu alhamdulillah. Nah itu sangat motivasi kita ya, sehingga dengan peristiwa itu berkembanglah Berjaya sampai sekarang, dan alhamdulillah bisa sampai di sini langsung ketemu dengan Sekjen Nasional. Itu luar biasa sih ya. Kalau Bang Surya mungkin zamannya kena gak sih di zaman dulu tuh, masih ngikut gak? Di zaman Kalau saya misalnya sebenarnya masih identik masih sama juga ya? dengan apa awal-awal saya aktif di Karang Taruna Iya. itu di Karang Taruna Kelurahan ya awal-awal Karang itu Kerahan. masih identiknya dengan apa kepanitiaan 17-an gitu. Cuman begitu kita dihadapkan dengan kondisi dari pengurus nasional sudah menyusun ADART nih. Jadi temu karya nasional itu kan salah satunya adalah ada penyusunan ADART organisasi. Nah, sosialisasi sampai ke bawah, sampai ke tingkat kelurahan, bahkan sampai tingkat unit itu lebih tertata. Jadi kita tahu betul tugas fungsi kita tahu betul tata cara kita berorganisasi, kita tahu betul mekanisme teman-teman ini berorganisasi ini, berkarang taruna ini seperti apa gitu di masing-masing kelurahan. Terutama ada salah satu peraturan itu Permendagri ya kalau nggak salah itu, Karang Taruna itu masuk sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Jadi posisi Karang Taruna itu di kelurahan sebenarnya. Jadi sebagai mitra pemerintah untuk penanggulangan masalah sosial. Nah, ini kan udah lebih keren lagi. Lebih keren lagi legitimasi kita itu semakin kuat gitu. Nah, inilah yang akhirnya teman-teman di pengurus mulai dari unit, kelurahan, kecamatan, kota kabupaten dan nasional pun kita semakin termotivasi bahwa di organisasi inilah teman-teman tadi saya sebentar sempat sharing juga sama Bang Haji Sekjen Nasional ini bahwa ini adalah sebagai kawah candra di mukanya teman-teman gitu di organisasi ini. Nanti kedepannya adalah teman-teman yang akan menjadi calon pemimpin. Bagaimana permasalahan sosial bisa ditanggulangi lewat teman-teman belajar berorganisasi sekaligus belajar jadi pemimpin di situ. Nah. Gitu. Ya, soalnya kayaknya organisasi yang umurnya panjang, long time, dan diakui pemerintah ini termasuk Karang Taruna ya. Amin. Kalau kita berorganisasi di kampus, mungkin kita lulus ya udah, kita menjadi selesai. Organisasi di sekolah selesai. Dan Karang Taruna ini kalau mau belajar keorganisasian lengkap, detail, udah disupport, tinggal semangatnya dengan masing-masing tarunit. Seperti itu ya Bang ya. Berarti pemuda-pemudanya di Karang Taruna itu sendiri udah ada perubahan lah ya. Dari segi kreativitas, dari segi bagaimana cara dia membangun program. Betul. Yang awalnya memang kita dikenalnya itu ini lumrah sih. Saya pun juga dikenalnya atau mula-mulanya hadir di Karang Taruna Unit sebagai ketua panitia Agustusan. Pasti dong. Wajar kayak dulu seperti itu ya. Tapi sekarang luar biasa berkembang, nggak hanya ngadain Agustusan ya tadi di Abadi Jaya pun sempat ngadain superior lomba-lomba kemarin.
Bahkan kita ngadain kegiatan-kegiatan yang bersifatnya sosial, Ya. berbagi charity, itu luar biasa sih. Dan sekarang tuh Sendiri. benar-benar posisi Karang Taruna itu sebagai mitra pemerintah tuh dibuktikan dengan segala iya. macam kegiatan sosial itu. Jadi betul-betul saling support antara pemerintah dengan organisasi Karang Taruna ini sebagai mitra pemerintah dalam hal penanganan masalah sosial. Yang tadinya cuma sekedar panitia-panitia Agustusan, sekarang jadi Pemerintahan. pembangunan SDM, pembangunan, mungkin juga ada juga teman-teman Karang Taruna yang di masing-masing desa kelurahan juga turun ikut serta dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur di situ. Sepakat sih. Makanya harus disambut baik ya informasi ini, perubahan pemuda Karang Taruna dulu itu seperti apa, dan sekarang supportnya dari pemerintah juga luar biasa. Maka kita harus manfaatkan support ini dengan ide-ide yang kreatif dalam membuat program gitu loh. Dan luar biasa nih Karang Taruna Berdijaya, Karang Taruna Kota Depok, termasuk ide-ide yang paling oke lah. Nah, itu kan udah banyak ya pengalaman-pengalaman menjadi Karang Taruna, tadi pemuda zaman dulu sampai sekarang. Pasti selagi di Karang Taruna nih ada gitu salah satu momen peristiwa yang berkesan banget lah. Ini nggak bisa dilupain nih. Ini bakal jadi cerita abadi yang bakal gue ceritain ke anak-anak gue gitu loh. Pasti ada ya dari Bang Surya itu, mungkin ada Bang Surya. Dari saya ya, apa ya? Banyak sih, tapi mungkin salah satunya yang berkesan itu di saya itu banyak teman-teman ketemu jodohnya di Karang Taruna. Jangan salah satu. Kayaknya salah satu nih. Enggak, kalau saya enggak. Tapi teman-teman yang lain banyak tuh ketemu jodoh. Iya. Ketemu jodoh di Karang Taruna karena ada pengurus yang laki-laki, yang perempuan. Pada saat mereka berkegiatan itu ya mungkin cinlok atau sebagainya, dapet chemistry-nya tuh di situ. Ya, akhirnya banyak teman-teman ketemu jodoh. Itu satu keuntungan juga karena dua-duanya visi misinya sama nih. Visi misinya sama. Kesejahteraan sosial. Akhirnya sekarang mereka membangun kesejahteraan rumah tangga. Ya, ini paling berkesan ya. Iya. Ini. Dan dilihat Bang Surya, kalau Bang Haji Deden jangan-jangan sama lagi dapat istrinya di Karang Taruna. Lebih ke teknis organisasi. Saya berkesan pada saat bulan bakti Karang Taruna. Ya. Di mana itu adalah ajang silaturahmi akbar semua pengurus Karang Taruna se-Indonesia maupun se-provinsi atau se-kabupaten kumpul untuk bersilaturahmi, untuk menunjukkan karyanya. Karena setiap bulan bakti, katakanlah bulan bakti karena nasional, setiap provinsi kami undang semua se-Indonesia untuk menunjukkan karyanya masing-masing tiap provinsi. Itu bulan bakti, dan kita bersilaturahmi, itu saling kita sharing, saling berbagi pengalaman. Bulan bakti karena yang kedua itu adalah temu karya. Temu karya itu kalau di organisasi lain itu seperti musda atau munas, pemilihan ketua di karena disebut temu karya. Itu selalu ramai, seru. Itu sangat berkesan, nggak lupa gitu. Bagaimana saya berapa kali diutus mewakili nasional sebagai kita kan nasional punya suara dan juga panitia. Bagaimana ketika temu karya pemilihan ketua itu ramai, itu sangat berkesan. Bagaimana malam-malam kami bisa keluar hotel, diusir karena ramenya. Sidang baru assalamualaikum dilempar kursi atau segala macam. Itu berkesan, tapi itu dinamika, suka duka. Dan itu saya tidak mengatakan itu duka, tidak, itu dinamika. Menurut saya itu pembelajaran bagi saya di Temu Karya, termasuk juga Rakernas juga berkesan karena setiap kalau di nasional setiap provinsi berkumpul menyampaikan ide-ide, dan karena tiap provinsi kan wilayahnya beda-beda, kearifan lokalnya beda-beda. Provinsi ini pengennya seperti ini, provinsi pengen seperti itu. Kita gabungkan semua, kita satukan jadi satu misi visi kita di Rakernas, itu unik semua. Jadi itu berkesan. Harga yang paling mahal ya, dapat link yang banyak. Nggak cuma sekota, sekelurahan, senasional. Rewardnya.
Rewardnya kita punya link yang banyak. saudara, Iya. yang saudara dulu di masing-masing provinsi. Mana-mana Kalau kenal kita, ya. kalau kita datang ke provinsi tertentu kita punya saudara, punya sahabat Karang Taruna. Dan kalaupun di pemerintahan dan legislatif kami punya link karena banyak juga pengurus Karang Taruna Nasional itu juga anggota legislatif DPR RI maupun juga eksekutif bupati, Alhamdulillah. wakil gubernur. Iya. Kita punya link, alhamdulillah saudara semua. Benar semua. Sahabat Dahsyat. Kang Haji Deden boleh nih karena Kang Haji Deden Sekjen Nasional, harapan mimpi besar Kang Haji Deden untuk Karang Taruna se-Indonesia gitu. Karang Taruna nasional, harapan besarnya tuh apa sih? Mau tuh Karang Taruna tuh seperti ini loh. Followersnya segini loh, atau mau tuh ada program seperti ini loh gitu. Saya berkeinginan, tentunya keinginan dari, karena kan saya juga harus merangkul, mencakup semua keinginan teman-teman pengurus nasional. Kami atau saya yang mewakili nasional berkeinginan ingin agar validnya database, Karang Taruna. Saya kepingin tuh karena punya database yang valid. Yeah. Katakanlah berapa anggota pengurus Karang Taruna Depok, Wah. berapa anggota pengurus Karang Taruna Jawa Barat, Wah. berapa anggota pengurus Karang Taruna Jawa Timur, DKI, terus juga Sumsel, yang lain-lain. Saya itu pengen punya database yang valid. Itu nomor satu. Yang kedua, saya juga ingin agar kepada teman-teman ketua provinsi itu agar terus sinergi dengan pemerintah. Itu harapan kami, karena karena dengan sinergi dengan pemerintah, insya Allah ke depan itu program-program maupun kegiatan-kegiatan semua bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Siatnya Bisa, itu salah satu senjata utama tuh ya, data database itu perlu. Data. Kami di nasional pun belum tahu persis berapa sebenarnya anggota Karang Taruna. Ya, semoga Karena ini kalau kita klaim kami itu usia 13 sampai 45 tahun adalah pengurus Karang Taruna. Iya. Kalau kita lihat data statistik itu hampir di atas 100 juta lebih. Kalau klaim kita 13 sampai 45 tahun 100 juta lebih. Permasalahannya benar gak 13-45 tahun yang 100 juta lebih itu pengurus Karang Taruna? Kita pengen data yang valid. Ini tugas daripada teman-teman kami benar-benar di daerah. semoga ini impian Sekjen pengurus Karang Taruna ini bisa terwujud ya, memiliki data yang lengkap, yang valid, sehingga ini bisa menjadi kekuatan pemuda nih di Indonesia. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih sekali lagi Kang Haji Deden, terus juga Bang Surya sudah hadir di sini. Boleh saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir, dan juga para sahabat Karang Taruna yang ada di manapun kelurahan atau tempat kalian berada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya izin tutup dengan pantun. Depok terkenal dengan pantunnya nih. Boleh kasih cakepnya ya ke saya? Oke. Buah nanas, buah ceri, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian podcast Bersatu hari ini. Cakep. Semoga bisa ketemu di lain hari. Cakep. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.